Dan semua ini terlihat jelas karena masyarakat tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka secara utuh. Nah, itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan ada di sekitar kita. Dan berbagai fenomena di atas itu menunjukkan adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Dampak dari pengingkaran terhadap Pancasila adalah kita berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara dan jalan yang tidak bertumpu pada kearifan dan nilai-nilai luhur masyarakat Nusantara. Berbagai konflik dan gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh sikap tidak menghargai perbedaan dan rendahnya penghargaan terhadap keberagaman. Sebagai akibatnya, di sepanjang tahun 2020, masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak-hak dasar dalam masyarakat, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perlindungan keamanan, hak mendapatkan perlakuan yang sama, dan bahkan hak untuk hidup itu pun dilanggar. Pelaku dari pelanggaran hak-hak dasar itu biasanya menempatkan Pancasila sebagai nilai yang tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Dan bersama dengan itu, berusaha memaksakan nilai-nilai dan ideologi yang didatangkan dari luar, yang diklaim sebagai kebenaran mutlak. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi, bahwa lemahnya pemahaman sebagian masyarakat Indonesia terhadap karakteristik masyarakatnya sendiri yang beragam, ini berakibat pada perusakan sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi sebagai dampak dari pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memang masih sering disebut dalam berbagai forum resmi kenegaraan dan kegiatan-kegiatan formal di dalam masyarakat. Tetapi Pancasila yang dirujuk dalam berbagai kesempatan itu hanya berhenti sebagai teks formal, tanpa ada upaya untuk memahami isinya, tanpa ada upaya untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan karena itu, pada dasarnya, sebetulnya Pancasila bukan sekedar rumusan kata-kata indah yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia. Lebih daripada itu, Pancasila sebetulnya adalah falsafah dan panduan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama, membentuk sebuah bangsa, di mana masing-masing individu di dalamnya saling menghargai dan saling menghormati. Dengan adanya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, maka kita dengan semangat gotong royong dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Ujian konkret terhadap kesadaran tentang Pancasila, ini kita alami bersama, sebagai panduan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terjadi di awal tahun 2020, yaitu ketika Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Nah, di berbagai negara, waktu, Pak baik Sekjen, Bapak, mengingatkan waktu. sedikit lagi, di berbagai negara di dunia, pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan, di mana nilai-nilai dasar yang diyakini oleh sebuah bangsa diuji kekuatannya, dengan merebaknya virus yang sangat menular dan merenggut korban jiwa. Nah, di Indonesia, pandemi COVID-19 dihadapi masyarakat dengan kesadaran untuk saling membantu dan meringankan beban sesama. Tanggapan masyarakat kita yang mengedepankan rasa kemanusiaan dan sikap tolong-menolong ini membangkitkan rasa optimisme bahwa nilai-nilai Pancasila seperti apapun yang tadi sudah kita kritisi ternyata masih hidup di tengah masyarakat kita. Jadi dalam menghadapi pandemi COVID-19, saya melihat bahwa bangsa Indonesia berdiri bersama untuk mengatasi berbagai kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Berbagai masalah yang disebabkan oleh implikasi dari pembatasan sosial berskala besar, yaitu meningkatnya angka pengangguran, terbatasnya pelayanan dan peralatan kesehatan, dan kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga turut dipecahkan oleh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dengan menghidupkan semangat gotong royong. Jadi tanpa mengecilkan dampak COVID-19 terhadap masyarakat, tampaknya pandemi ini telah menguatkan nilai-nilai Pancasila kita bersama, yang selama ini sebenarnya masih hidup di tengah masyarakat kita. Dan kemampuan bangsa Indonesia di sepanjang tahun 2020 dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya, ini meyakinkan saya dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan akan terus hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Saya kira demikian refleksi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Salam Pancasila.